Sekilas tentang ISOSpeed. ISOSpeed atau yang memiliki nama asli Darren Jason Watkins Jr. adalah YouTuber gaming, streamer, dan tokoh media sosial asal Amerika Serikat. Ia dikenal luas melalui konten video game dan video reaksinya di YouTube yang penuh energi. Kecintaannya yang begitu besar dan terkesan obsesif terhadap mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo juga menjadi salah satu faktor yang mendorong popularitasnya, khususnya di kalangan komunitas sepak bola global. Selain itu, ISOSpeed juga mencatatkan pencapaian luar biasa saat melakukan siaran langsung IRL atau in real life di Kota Tua, Jakarta pada 18 September 2024. Momen tersebut semakin berkesan karena ia tampil mengenakan batik, mencicipi nasi Padang, memainkan angklung, serta berinteraksi langsung dengan para penggemar lokal. Biodata ISOSpeed. Nama lengkap Darren Jason Watkins Jr. Nama panggilan ISOSpeed atau Speed. Tempat tanggal lahir 21 Januari 2005 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Zodiak Aquarius. Agama belum diketahui. Pendidikan Parcel Marian High School, Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Orang tua Darren Jason Watkins. Ayah, ibu belum diketahui. Pasangan ISOSpeed pernah menyatakan cinta ke wanita TikToker asal Korea Selatan, Amy Flemmi. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait kelanjutan hubungan mereka. Pekerjaan YouTuber, live streamer, dan rapper. Masa kecil Darren dihabiskan di kampung halamannya di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Darren sendiri tidak pernah bercerita tentang latar belakang keluarganya. Hanya identitas ayahnya yang baru terungkap. Ayah Darren diketahui juga memiliki kanal YouTube bernama Daddy Speed. Sejak kecil, Darren sudah terpesona dengan YouTube dan video game. Hal itu yang menumbuhkan keinginannya untuk menjadi seorang YouTuber. Namun keputusan Darren itu ditentang oleh kedua orang tuanya. Bahkan pada saat ia mendapatkan 100.000 subscriber di YouTube, ibunya hanya memberikan reaksi yang dingin. Perjalanan karir ISOSpeed. Sebelum menjadikan streamer sebagai pilihan karirnya, Darren bekerja di panti jompo, tempat ia biasa mengantarkan makanan ke orang-orang yang telah lanjut usia. Temannya kemudian memotivasinya untuk mengunggah konten tentang kesukaannya di YouTube. Darren bergabung dengan YouTube di tahun 2016, namun baru mengunggah video pertamanya yang merupakan sebuah klip NBA pada bulan Desember 2017. 7 hari kemudian, ia mempublikasikan secara langsung pertamanya dengan bermain Fortnite. Pada musim panas tahun 2021, Darren mulai melakukan prank di Omegle, sebuah situs web obrolan video, melalui live streamingnya. Guna mendapatkan lebih banyak perhatian, Darren pun meluncurkan album debutnya dengan nama What Else ISOSpeed. Namun lagunya yang berjudul Shake mendapatkan kontroversi karena lirik lagunya dianggap tidak pantas. Pada tahun 2021, penggemar ISOSpeed banyak yang memposting klip konten reaksinya di TikTok, sehingga menjadikannya viral dan melambungkan jumlah subscribernya dari 100.000 pada bulan April menjadi 1 juta. Ia pun menjadi salah satu streamer dengan pertumbuhan tercepat di YouTube. Setelah mulai terkenal, Darren kerap mengiklankan berbagai model pakaian dan menjualnya dengan harga terjangkau, sehingga orang dapat membelinya dengan mudah. Kontroversi ISOSpeed. Berikut adalah kumpulan kontroversi yang melibatkan ISOSpeed. 1. Pernyataan seksis saat live streaming.
Saat Speed berkolaborasi dengan Adin Rose dalam sebuah live streaming, ia melontarkan pernyataan seksis ke Askas, seorang model dan konten kreator. Akibatnya, ia di-banned dari Twitch karena melanggar aturan dan kebijakan. 2. Insiden kembang api di kamar. Pada Juli 2022, Speed pernah mencoba menyalakan kembang api saat ia melakukan siaran langsung di kamar tidurnya. Hal itu menyebabkan rumahnya hampir terbakar. Beberapa menit kemudian, petugas pemadam kebakaran datang ke kamarnya. Ibunya mulai memarahinya, Speed pun langsung mengakhiri siarannya. 3. Teguran hak cipta pertama. Tanggal 22 Juli 2022, Speed menerima teguran hak cipta pertamanya. Tak lama kemudian, ia mengunggah sebuah video pendek berjudul Pesan Terakhir. Speed kembali seminggu kemudian. 4. Teguran hak cipta kedua. Pada tanggal 21 September 2022, Speed kembali mendapat teguran hak cipta untuk kedua kalinya setelah kasus penindasan di Omegle. Ia pun mengunggah video selamat tinggal untuk saat ini. 5. Penangkapan akibat prank call. Pada 9 Agustus 2022, Speed ditangkap setelah melakukan prank call dengan Departemen Kepolisian di Cincinnati. Speed akhirnya menyelesaikan semuanya dengan polisi dan kembali streaming keesokan harinya. 6. Kontroversi di Piala Dunia Qatar 2022. Pada 6 Desember 2022, Speed melakukan perjalanan ke Qatar untuk menonton pertandingan Portugal versus Swiss saat Piala Dunia FIFA 2022. Ia menjadi viral karena kasus rasisme setelah dirinya berhadapan dengan seorang pria Tiongkok yang mengenakan seragam Argentina. Pria itu tampak bingung ketika ditanya Speed mengapa ia memakai seragam tersebut. Speed pun terus melontarkan ucapan sapaan Jepang, Konnichiwa, meski pria tersebut berulang kali menegaskan bahwa dia adalah orang Tiongkok. 7. Insiden saat bermain Five Nights at Freddy's. Pada 16 Agustus 2023, Speed melakukan siaran langsung sambil memainkan permainan Five Nights at Freddy's. Ia menjadi begitu bersemangat saat melihat karakter Cica muncul di game sehingga menampilkan alat kelaminnya secara tidak sengaja. Harta kekayaan Speed. Sumber pendapatan utama Speed berasal dari streaming langsungnya, YouTube, TikTok, dan Instagram. Berdasarkan data terbaru dari Social Blade, estimasi penghasilan Speed dari YouTube berada di kisaran $105.000 hingga $1,7 juta per bulan. Jika dikonversikan dengan kurs $16.832,80 per tanggal 14 Februari 2026, jumlah tersebut setara dengan sekitar $1.767.444.000 hingga mencapai $28.615.760.000 per bulan. Sementara itu, estimasi pendapatan tahunnya berada di kisaran $914.000 hingga $15 juta atau sekitar $15.336.339.200 hingga mencapai $252.492 per tahun. Penghargaan Speed 2022 Breakout Streamer Stream Awards 2023 Variety Streamer Stream Awards. Fakta-fakta menarik Speed. Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Speed. Viral bersama Ronaldo. Speed memposting video di TikTok saat bertemu idolanya, Cristiano Ronaldo, yang ditonton lebih dari 100 juta kali. Tribut untuk Kobe Bryant.
Ia berusaha memenangkan 81 pertandingan berturut-turut di NBA sebagai bentuk penghormatan kepada Kobe Bryant. Aksi kemanusiaan. Pada 2023, Speed menyumbangkan $50.000 atau sekitar 750 juta rupiah untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Pindah platform. Setelah di-banned dari Twitch, Speed beralih ke YouTube untuk melanjutkan aktivitas live streaming. Tantangan pribadi. Ia pernah berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Insiden saat live. Speed pernah mencoba menyontek saat kuis dalam siaran langsungnya pada Agustus 2022. Sepak bola amal. Ia menerima kartu kuning dalam pertandingan sepak bola amal Sidemen pada September 2022. Kontrak eksklusif. Pada Mei 2023, ia menandatangani kesepakatan streaming eksklusif dengan Rumble, tepat sebelum berusia 18 tahun. Tampil di festival musik, Speed tampil di Rolling Loud Portugal dan berduet dengan Sky Mas dengan Slam God serta DJ Scam pada 7 Juli 2023. Bertemu Daler Mehdi. Ia bertemu dengan Daler Mehdi pada Oktober 2023. Prank dari penggemar. Penggemarnya di TikTok pernah melakukan prank unsubscribe saat live streaming untuk melihat reaksinya, yang justru membuatnya jumlah subscribernya bertambah. Itulah tadi profil ISOSpeed, yang seorang streamer, gamer yang begitu energik dan penuh kekuatan saat melakukan live streaming di berbagai negara maupun di berbagai kota yang ada di dunia. Jangan lupa saksikan profil-profil selanjutnya yang tak kalah menarik. Salam Profil Mania.